Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan operator kalian. Pada kesempatan sore hari ini saya akan memberikan panduan tentang bagaimana cara mengisi revisi isian data template gaji ASN ya di Dinas Pendidikan Lampung Utara bulan Maret tahun 2025. Jadi pada sore hari tadi kita diminta untuk mengisi isian data template gaji ini ya. Silahkan diisi dengan sebenar-benarnya, kemudian dilakukan pengiriman data. Ini adalah GForm yang sudah dilakukan pembaharuan data ya, karena tadi pada awalnya buka datanya sedikit lebih rumit. Ini sudah dipermudah datanya. Baiklah, langsung saja kawan-kawan. Sebelumnya disclaimer dulu. Disclaimer saya bahwasanya ini adalah panduan untuk rekan-rekan bisa mengikuti dan bisa tidak mengikuti, tergantung rekan-rekan sekalian. Kemudian silahkan isi dengan sebaik-baiknya, dengan teliti, dengan berulang kali dicek. Karena ketika ada salah dalam pengisian, nanti rekan-rekan sendiri yang kesulitan kalau sudah terinput datanya. Yang pasti ini adalah tanggung jawab masing-masing ASN masing-masing. Langsung saja, jelas ya. Untuk ini pegawai itu jelas, ini pegawai, ini jelas ya. 18 digit tanpa ada spasi. Jelas sekali, saya contohkan ya, tempat saya 1987 2019 1. Nah, sengaja saya XX kan. Ini terdiri dari 18 digit tanpa spasi. Nama pegawainya juga nama lengkap pegawai tanpa gelar. Misal Budi Handoyo. Ya, tanpa gelar, jika memang spasi, spasi. NIK pegawai 16 digit tanpa spasi. NIK adalah nomor induk kepegawaian. Silakan diisi 16 digit sesuai dengan KTP-nya. Saya misalkan ya, 16 digit ya. 16 digit tanpa spasi. Kemudian NPWP pun seperti itu. Tidak perlu ada tanda titik ataupun tanda hubung. Langsung saja diisi NPWP-nya masing-masing sekolah. Waalaikumsalam. NPWP hanya angka ya, tanpa ada titik, tanpa ada tanda hubung. Untuk NPWP lama itu 15 digit, tapi untuk NPWP baru itu ada 16 digit. Jadi silahkan saja diisi. Saya misalkan yang lama ya, 15 digit. Ya, 15 digit. Kalau yang baru NPWP-nya sudah 16 digit. Silahkan input tanpa ada tanda titik, tanpa ada tanda spasi. Tanggal lahir pegawai sudah sangat jelas, silahkan diisi, nanti diklikkan saja. Tahunnya dicari ya, ke atas. Nah, dicari silahkan tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa. Yang otomatis bisa. Wajib ya diisi ya. Tipe jabatan karena guru maka mengisi ke fungsional umum. Kemudian nama jabatan fungsional umum. Eselon ini diperuntukkan untuk struktural. Kalau fungsional JFT atau jabatan fungsional tertentu apa fungsional umum tidak ada eselon. Jadi kalau guru tulis saja kosong. Karena kalau ditulis nanti ini tujuannya kan untuk template gaji ya. Template gaji nanti semuanya ini ada di dalam NCR. Saya contohkan ya, eselon. Eselon itu nanti kalau diisi di bagian NCR itu di bagian nih, tunjangan eselon. Jadi ada tunjangan eselon. Ini untuk struktural. Kalau fungsional umum atau fungsional itu di sini tunjangannya. Jadi semua yang ada di form tadi itu sudah ada di NCR sebenarnya. Kawan-kawan bisa melihat NCR terbaru ya, mungkin di NCR Januari atau NCR Februari. Itu sebenarnya datanya sudah ada. Kita tinggal tuangkan ulang kevalidan data tersebut. Lanjutkan. Status ASN langsung saja centang. Golongan sesuaikan dengan golongan terakhir Bapak Ibu sekalian. Kalau saya misalkan 3B ya saya isi dengan 3B. Masa kerja golongan. Masa kerja golongan bisa dilihat di NCR yang pertama ya.
Masa kerja golongan itu bisa dilihat di NCR, namanya MKG, masa kerja golongan. Atau menggunakan salah satu data berkala atau pangkat. Mana yang terakhir? Kalau berkala yang terakhir, maka gunakan masa kerja yang terakhir. Tapi kalau pangkat yang terakhir keluar, maka gunakan pangkat yang terakhir keluar. Nih, masa kerja golongan. Karena banyak kejadian itu pangkatnya tetap, tidak naik-naik, tapi tahunnya terus berjalan. Maka alangkah ruginya kalau ngisi berdasarkan pangkat terakhir. Sementara pangkatnya tidak naik, misalkan hanya stuck di 4A saja, sudah bertahun-tahun. Maka tentunya akan berbeda masa golongannya dengan yang dulu dikeluarkan, kemudian saat ini. Maka kalau saya patokannya adalah berkala atau pangkat, di mana yang keluar terakhir. Itu yang digunakan untuk MKG atau masa kerja golongan. Saya misalkan 6 tahun, maka saya isi dengan 6 tahun masa kerja golongan. Soalnya beda ya, beda. Ini berkala terakhir saya 6 tahun, sementara pangkat saya itu 4 tahun. Pangkat saya itu sudah 2 tahun yang lalu naiknya. Maka yang saya pakai MKG-nya atau masa kerja golongan adalah yang berkala, yaitu 6 tahun. Berkala terakhir ya, atau pangkat terakhir. Pokoknya di antara dua itu yang terakhir keluar apa? Itu yang digunakan MKG-nya. Ada juga di NCR itu MKG-nya sebenarnya. Di NCR itu ada masa kerja golongan, MKG namanya. Di NCR. Ya cukup jelas ya. Masa kerja golongan saya contohkan, saya 6 tahun. Alamat pegawai silakan diisi dengan alamat Bapak Ibu sekalian. Jalan apa? Status pernikahan. Jika nikah maka 1 kawin, 2 belum kawin, 3 janda, 4 duda. Isi 1 kawin. Karena sudah menikah ya. Terserah mana yang ingin diisi sesuai dengan status saat ini. Saya misalkan kawin. Jumlah istri atau suami hanya angka 1 ya, tidak mungkin 2. Jumlah anak yang dimiliki saat ini. Jumlah anak yang dimiliki saat ini misalkan 3 ya tulis 3. Jumlah tanggungan hanya angka. Ini adalah jumlah anak yang menjadi tanggungan. Ya, jumlah anak yang menjadi tanggungan. Soalnya kalau pasangan sudah mesti tertanggung. Ini adalah jumlah anak yang menjadi tanggungan. Itu bisa dilihat sebenarnya di NCR ya. Nih. Di bagian sini nih. Ada status kawin, K1 artinya menikah. Anak di sini 0 karena memang walaupun ada anak 3 tetapi anak tersebut tidak lagi menjadi tanggungan orang tua karena sudah berusia lebih dari persyaratan yang ditanggung ya. 21 sampai 25 persyaratannya usia anaknya. Maka jika tidak ada ya 0. Tapi kalau memang ada yang ditanggung ya berapa tanggungannya? Karena maksimal tanggungan itu hanya 2. Misalkan 3 sesuai dengan persyaratan masih menjadi tanggungan, maka tanggungannya hanya 2. Apakah pasangan PNS? Jika ya, isi ya. Jika tidak, isi 3. Jika ya, isikan NIP-nya. Jika tidak, isikan angka 0. Jelas ya? Jika ya, diisi NIP-nya 19, 80, sekian. Jika ya, jika tidak, maka isi saja dengan 0. Itu misal. Kode bank langsung saja centang, nama bank centang, nomor rekening bank silahkan diisi. Nomor rekening banknya berapa? Nomor rekening bank ya. Misalnya 393 berapa? Silahkan diisikan. Nama sekolah jelas nama satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Misalkan SMP negeri berapa? Atau SD negeri berapa. Kecamatannya silakan pilih. Kecamatan silakan pilih. Kemudian keterangannya. Jika ini adalah data inputan dan sudah benar, belum pernah dikirim, maka isi saja 0. Hanya ketika sudah ngisi, sudah kirim, ingin mengisi ulang, isi dengan
perbaikan data. Paham ya Bapak Ibu? Jika memang baru isi dan baru ngirim, maka keterangannya isi saja dengan 0 karena wajib isi tanda yang berbintang. Tetapi jika memang tadi sudah ngirim dan salah, ingin perbaiki lagi, ketik saja perbaikan data. Jika sudah, silakan diklik kirim. Maka data Bapak Ibu sudah masuk ke Google Form-nya Dinas Pendidikan. Sebagai catatan, silakan nanti diteliti kembali dari atas sampai bawah sebelum dikirim. Karena itu tadi, jika ada kesalahan penginputan data, maka yang dirugikan nanti Bapak Ibu sekalian. Sekian saya rasa cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat membantu.